Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam bagian pertama dari buku klasiknya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Fokus kita ya itu tadi, teknik-teknik dasar dalam berhubungan dengan orang lain. Sumbernya ya dari kutipan-kutipan kunci di bagian awal buku ini. Tujuannya sih supaya kita bisa dapat intisari prinsip yang bisa langsung Anda coba. Siap ya? Tentu. Bagian pertama ini penting banget loh. Semacam fondasi gitu, gimana kita memulai interaksi. Seringkali ya, pendekatan awal ini yang nentuin berhasil atau enggaknya hubungan. Ada 3 prinsip inti nih yang mau kita bedah. Oke, prinsip pertama nih. Langsung ke inti. Jangan mengkritik, mengutuk, atau mengeluh. Gampang diomongin ya, tapi praktiknya, lumayan. Ingat cerita pilot Bob Hoover itu. Pesawatnya kan rusak gara-gara salah isi bahan bakar. Tapi dia nggak marah-marah ke mekanik muda yang udah jelas salah dan nangis itu. Malah dirangkul, dikasih kepercayaan lagi. Luar biasa. Atau Lincoln, dia nulis surat pedas buat jenderalnya. Tapi nggak pernah dikirim. Sadar kalau kritik tajam itu jarang banget efektif. Iya, ini menarik karena gimana ya? Kritik itu kan langsung nyerang harga diri orang. Reaksi alaminya ya pasti bertahan, bukan berubah jadi lebih baik. Seperti kata Carlyle, orang hebat itu kelihatan dari cara dia memperlakukan orang kecil. Kritik itu ya gampang lah, hampir semua orang bisa. Tapi butuh karakter, butuh kontrol diri untuk mencoba memahami dan memaafkan. Seringnya cuma bikin sakit hati. Nah, itu kan sisi negatifnya ya, yang harus dihindari. Terus Carnegie ngajak kita ke sisi positifnya. Prinsip kedua, berikan apresiasi yang jujur dan tulus. Ini perlu digarisbawahi, jujur dan tulus. Bukan sekedar muji-muji kosong gitu. Contohnya Stevie Wonder waktu kecil. Gurunya itu daripada fokus ke kekurangannya, malah mengapresiasi pendengaran yang sensitif buat bantu cari tikus. Betul-betul. Itu kan menyentuh kebutuhan dasar kita banget ya. Kebutuhan untuk dihargai, merasa penting. Kita ini seringkali agak pelit ya ngasih kata-kata penghargaan tulus. Padahal efeknya bisa besar sekali. Kuncinya ya di tulusnya itu. Orang biasanya pinter kok bedain mana yang tulus, mana yang cuma basa-basi. Bahkan Ratu Victoria aja katanya Disraeli suka pujian. Walau mungkin agak berlebihan ngasihnya, tapi intinya sama. Pengakuan itu penting. Oke, jadi jangan kritik, lalu kasih apresiasi tulus. Nah, prinsip ketiga ini kayak melengkapi banget. Bangkitkan keinginan yang kuat pada orang lain. Ini bukan maksa loh ya. Lebih ke seni memahami apa sih yang mereka mau. Analoginya bagus tuh. Mancing pakai umpan kesukaan ikan, bukan kesukaan kita. Kita suka stroberi, ikan suka cacing, ya pakai cacing dong. Atau Stan Novak gitu. Dia bikin anaknya semangat masuk TK bukan dipaksa, tapi diceritain hal-hal seru yang bakal dilakuin di sana. Jadi anaknya yang mau. Prinsip ini intinya soal empati, kemampuan melihat dari sudut pandang orang lain. Henry Ford pernah bilang, kalau ada satu rahasia sukses, yaitu kemampuan memahami sudut pandang orang lain. Jadi, kalau kita bisa nyambungin apa yang kita mau dengan apa yang mereka mau, terus tunjukin caranya, nah, kerjasama jadi lebih gampang. Tapi ingat, ini bukan manipulasi ya, tujuannya harus win-win solution, saling menguntungkan. Kayak surat lamaran Barbara itu, fokusnya ke kontribusi buat bank. Atau cara si John jual asuransi, dia gali dulu apa yang dibutuhin nasabahnya. Jadi kalau dirangkum, ada 3 pilar utama ya dari bagian awal buku ini. Pertama, hindari kritik yang menyakitkan. Kedua, kasih apresiasi yang otentik. Ketiga, fokus sama keinginan orang lain pas berinteraksi. Kedengarannya dasar banget, tapi jelas butuh latihan terus-menerus nih. Tepat sekali. Ketiga teknik ini, kalau kita latih terus, konsisten, itu kayak kunci buat membuka potensi kita dalam berinteraksi. William James kan bilang, kita ini seringkali hidup di bawah potensi kita. Nah, teknik Carnegie ini bisa jadi alat buat mengakses lebih banyak sumber daya mental dan emosional kita dalam hubungan sama orang lain. Ini bagian dari apa yang Dr. Hibben sebut kemampuan menghadapi situasi kehidupan, esensi pendidikan yang sebenarnya. Oke, sebagai penutup nih, coba ada pemikiran buat Anda bawa pulang. Coba deh, seminggu ke depan ini, setiap kali Anda merasa pengen banget mengkritik seseorang, coba tahan dulu. Alih-alih kritik, paksa diri Anda cari satu hal aja, sekecil apapun yang bisa Anda apresiasi secara tulus dari orang itu atau tindakannya. Terus, coba sampaikan apresiasi itu.
Amati aja apa yang terjadi. Gimana rasanya pergeseran kecil dari kritik ke apresiasi itu mengubah interaksi Anda? Coba direnungkan.